kita dapat bangun pagi ini dengan tubuh yang segar, yang sehat, dan membawa hidup berjumpa dengan Tuhan, itu hal yang luar biasa. Anugerah Tuhan yang besar untuk kita. Karena itu kita bersyukur. Mari saling mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan baik untuk sebelah kiri kanan kita. Selamat hari Minggu, Tuhan baik untuk kita. Iya, jemaat Tuhan, tema kita hari ini ciuman maut. Ciuman yang membawa maut, ciuman yang mematikan. Itu ciuman Yudas untuk Yesus. Ciuman yang seharusnya adalah tanda cinta dan kasih sayang, rasa hormat dan persahabatan. Apalagi ciuman murid untuk gurunya. Harusnya adalah ciuman rasa hormat. Yudas secara jelas dalam teks ini disebut sebagai salah satu dari 12 murid Yesus. Yudas mendapat kepercayaan yang istimewa sebagai pemegang gas. Ternyata dalam peristiwa penangkapan Yesus, bukannya Yudas bersama Yesus dan para murid. Yudas justru ada di pihak bersama-sama dengan pasukan yang membawa pedang dan petunjuk. Yudas bersekongkol dengan para imam kepala dan tua-tua Yahudi untuk menangkap Yesus. Ciuman yang harusnya menjadi bukti kasih dipakai Yudas untuk menunjukkan itu sudah target. Itu sudah orang yang harus tangkap. Yudas masih menunjukkan rasa hormat sebelum mencium Yesus. Yudas menyapa Yesus, "Salam, Rabi." Yudas bersikap manis padahal menyimpan kebusukan. Yudas melakukan pencitraan di hadapan para murid yang lain. Tapi di hadapan orang lain Yudas bisa berpura-pura baik. Yudas bisa munafik. Tetapi di hadapan Yesus tidak demikian. Yesus tahu kebusukan hati Yudas. Jadi Yesus berkata, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Yesus sebut Yudas teman supaya Yudas sadar. Sungguh Bapak Ibu Saudara, derita Yesus saat itu adalah sebuah tragedi yang sangat memilukan, tragedi yang kompleks. Yesus bukan hanya menderita secara fisik, bukan hanya tubuhnya, bukan hanya darahnya yang dikoyak-koyak, yang dicurahkan, diludahi, dilukai, dicambuk, ataupun ditusuk. Tapi juga Yesus mengalami penghinaan, Yesus mengalami secara psikis fitnah, penolakan, penyangkalan, pengkhianatan, bahkan dari orang-orang yang paling dekat dengannya. Yudas Iskariot yang dipercayanya itu menjualnya. Petrus yang selalu bersama-sama dengannya menyangkalnya. Dan disebutkan di dalam bacaan kita ayat 56, semua murid itu meninggalkan Yesus. Mereka melarikan diri. Di Taman Getsemani itu, Ibu Bapak Saudara, Yesus bukan hanya berdoa saja di sana, tetapi Yesus memasuki jalan salib itu dalam kesendirian. Di Taman Getsemani itu menjadi saksi bisu sebuah ciuman maut yang berakhir di Golgota. Masih ada Petrus yang bela Yesus dalam bacaan kita ini. Tidak disebutkan murid yang menghunus pedang itu. Petrus membela Yesus. Ia menghunus pedang, memotong telinga hamba yang besar Malkus. Tapi Yesus tegur Petrus. Yesus ingatkan Petrus. Pada Yesus ada kuasa untuk bisa menggagalkan rencana busuk para tua-tua Yahudi dan imam-imam besar. Tetapi Yesus memilih taat, mengorbankan diri sampai mati untuk menggenapi
dosa, dari maut. Jadi ciuman maut di Taman Getsemani itu adalah ciuman yang membebaskan saya, ibu bapak saudara, dari maut, dari kematian, dari dosa. Ibu bapak saudara sekalian, kisah penangkapan Yesus itu menjadi sebuah koreksi untuk kita. Model kehidupan mana yang menjadi model kehidupan kita saat ini? Apakah model kehidupan imam besar dan tua-tua Yahudi yang bersekongkol untuk kejahatan? Apakah kehidupan Yudas yang penuh pencitraan, kemunafikan, dan kepalsuan? Apakah kehidupan Petrus yang cinta Yesus dengan menggebu-gebu, tetapi juga mudah surut, yang menjalankan kekerasan sebagai solusi? Ataukah kehidupan para murid yang menghadapi kenyataan salib itu dengan melarikan diri dan meninggalkan Yesus? Pada penangkapan Yesus, pada jalan ke salib itu, tidak ada seorang pun yang mengikuti jejak Yesus yang menderita. Tapi kita saat ini, saya dan bapak saudara yang sudah mengalami keselamatan karena pengorbanan, karena penebusan, karena karya di Golgota, karena penderitaan dan sengsaranya untuk kita. Hari ini ketika kita berada di minggu sengsara yang kelima, kita diajak untuk mengikuti jejak Yesus, untuk fokus kepada Tuhan, bukan kepada hal-hal lain di luar Tuhan, termasuk kepada manusia. Karena mulai dari imam kepala, para tokoh-tokoh agama, tua-tua Yahudi, para pemimpin masyarakat, orang yang berpengaruh, sampai kepada orang yang terdekat, juga orang banyak, semuanya melakukan hal yang tidak Tuhan kehendaki. Karena itu jangan mengikuti jejak imam kepala, tua-tua Yahudi yang bersekongkol untuk kejahatan. Tapi mari bekerja sama, sehati, untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik yang mendatangkan sejahtera. Jadi kalau tua-tua Yahudi, para imam besar bersekongkol, bekerja sama, bersehati melakukan kejahatan, Tuhan mau kita bersehati melakukan perbuatan baik yang memuliakan Tuhan dalam persekutuan sebagai jemaat. Jangan mengikuti jejak Yudas yang menunjukkan cinta palsu kepada Yesus dengan ciuman maut itu. Mari kita menjadi orang-orang Kristen yang tulus dalam pekerjaan-pekerjaan gereja, tulus dalam iman kepada Tuhan, tulus dalam pelayanan. Tuhan menghendaki ketulusan yang tidak pura-pura, yang tidak munafik, yang tidak palsu. Yesus menginginkan kesetiaan yang penuh dari saya dan ibu bapak saudara. Jangan mengikuti jejak Petrus yang memakai jalan kekerasan sebagai solusi. Jangan mengikuti jejak para murid lain yang melarikan diri dari derita, yang menghindar dari penderitaan, yang mau mencari jalan enak, jalan senang. Tapi ikutilah jejak Kristus yang menderita tetapi tekun dan taat, bahkan sampai kematian. Dan dalam cintanya yang tulus, ia rela berkorban, ia menanggung dosa kita dalam sengsara dan derita dengan taat sampai mati. Dalam kasihnya ia merendahkan diri, bukan untuk memuaskan keinginan manusia, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa. Penyangkalan diri dalam hidup bersama, dalam pelayanan kepada Tuhan, bukan untuk memuaskan keinginan manusia, tetapi untuk melakukan kehendak Bapa. Mari dengan hati, dengan iman, kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita dengan percaya dia Tuhan yang punya kuasa dan pengendali sejarah. Di tengah ribut dunia,
persoalan-persoalan dan tantangan hidup kita, Yesus menunjukkan cinta yang sejati untuk kita. Yesus memelihara kita dalam cintanya. Jadi katakan Tuhan baik seperti tadi dan ikuti jejak Yesus. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya.